A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu kita masuk dalam pembahasan yang keenam, ra'yuhul ghanamu wa safratuhul ula ila Syam. Menggembala kambing dan perjalanannya Rasulullah yang pertama ke negeri Syam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Adapun pembahasan yang keenam, menggembala Rasulullah akan kambing dan perjalanannya Rasulullah yang pertama ke negeri Syam. Jadi dalam pembahasan yang keenam ini kita akan menjelaskan tentang pekerjaan Rasulullah di waktu beliau kecil, yaitu menggembala kambing, dan musafirnya Rasulullah kali yang pertama ke negeri Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu kecilnya menggembala kambing bagi ahli Makkah dengan upah yang hidup Rasulullah dari upah tersebut. Jadi kegiatan Rasulullah di saat beliau masih kecil yaitu menggembala kambing. Menggembala kambing ini bukan cuma pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi menggembala kambing merupakan satu pekerjaan yang umum. Hampir seluruh nabi ada menggembala kambing. Kenapa? Berarti ada hikmah yang besar bagi seseorang yang menggembala kambing. Walamma balagat tasi'ata min umrihi safara ila Syami ma'a ammihi Abi Talib bitijarah. Dan manakala sampai umur Rasulullah 9 tahun, musafirlah Rasulullah ke negeri Syam beserta pamannya Rasulullah, yaitu Abu Talib, untuk berniaga. Jadi kegiatan pekerjaan Rasulullah di waktu beliau masih kecil yaitu menggembala kambing kepunyaan ahli-ahli Makkah. Dengan upah tersebutlah beliau menjalani kehidupan ini. Dan di saat Rasulullah sampai umurnya 9 tahun, beliau berangkat ke negeri Syam. Jadi negeri Syam itu kalau sekarang yaitu Suriah. Jadi Rasulullah berangkat ke negeri Syam beserta pamannya Abu Talib. Tujuannya yaitu untuk berniaga ataupun berdagang. Karena kebanyakan daripada orang-orang Arab pekerjaannya, kebanyakan dari pembesar-pembesar suku Arab, yaitu mereka berdagang, menjual barang ke daerah-daerah yang memerlukan barang dagangan mereka. Maka salah satu yang melakukan perdagangan yaitu paman Nabi Abu Talib, dan ikutlah beserta Abu Talib ke negeri Syam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma qaruba min Busra
ra'ahu ar-rahibu bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya wa talaba minhu ay yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yatarakkabu. Dan manakala sampailah Rasulullah daripada negeri Busra, melihat Rasulullah oleh seorang pendeta yang bernama Bahira, maka Bahira mengkhabarkan kepada pamannya Rasulullah dengan bahwa sesungguhnya Rasulullah nanti akan menjadi akhir daripada segala nabi, dan Bahira menuntut daripada pamannya Nabi Abu Talib bahwa kembali ia karena takut terhadap Rasulullah daripada musuh-musuh yang mengintip Rasulullah. Jadi di saat dalam perjalanan ke negeri Syam, ada satu desa yang bernama Busra. Maka di saat di desa tersebut ada seorang pendeta yang bernama Bahira melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bahira ini mengkhabarkan kepada pamannya Rasulullah Abu Talib yang bahwa suatu saat nanti Rasulullah akan menjadi seorang khatamul anbiya, yaitu penutup daripada segala nabi. Dan pendeta Bahira ini menuntut kepada paman Abu Talib untuk segera kembali ke Makkah, tujuannya agar keselamatan Rasulullah benar-benar terjaga daripada musuh-musuh yang mengintip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Dan sungguh menunjuki ianya Bahira di atas kenabiannya Nabi dengan tanda-tandanya kenabian di dalam kitab-kitab ahli kitab. Jadi karena Bahira ini seorang pendeta, seorang ahli kitab, maka oleh Bahira menunjukkan tanda-tanda kenabian yang nampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tanda-tanda tersebut banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab ahli kitab, baik itu di dalam kitab Taurat ataupun Injil. Karena di dalam kitab-kitab Nabi yang terdahulu, baik itu Taurat, Zabur, Injil, sudah dijelaskan bahwa nanti akan lahir seorang penutup daripada segala nabi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab itu disebutkan ciri-ciri, tanda-tanda daripada kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat pendeta Bahira melihat Rasulullah, daripada tanda-tanda yang disebutkan di dalam kitab ahlinya kitab, salah satu yang sering kita dengar yaitu Rasulullah berjalan dinaungi oleh awan. Maka itu sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran. Karena yang sering kita dengar juga yang bahwa nanti akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, ya'ti ismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Makanya ada yang mempermasalahkan, karena yang nabi yang diangkat menjadi seorang rasul yaitu Muhammad, maka ada juga golongan-golongan daripada ahli kitab yang tidak mempercayainya. Padahal nama Rasulullah itu banyak, bukan cuma Muhammad. Ahmad pun tergolong kepada nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pembahasan yang keenam ini dapat kita simpulkan yang bahwa masa kecil Rasulullah, pekerjaannya, kegiatannya yaitu menggembala kambing, dan banyak daripada para nabi-nabi yang terdahulu sebelum Rasulullah pun mereka menggembala kambing. Dan perjalanan Rasulullah ke negeri Syam tujuan untuk berniaga bersama pamannya yaitu Abu Talib, dan dalam perjalanan berjumpa dengan pendeta yang bernama Bahira
yang mana pendeta Bahira itu mengetahui yang bahwa itu merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian pertemuan kita pada kali yang berbahagia ini. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.